Hari ini khususnya kita bicara tentang hikmah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin. Tolong diulangi. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Sudah hafal? Terus? Taib, kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan usai kita mengkaji hikmah ini, pulang dengan iman makin kuat, takwanya makin bertambah, dan mudah-mudahan ada nasi kebuli sebagai tentengannya. Ada nggak? Oh belum. Gak usah dipikirin ya Bu ya. Yang begitu gak usah dipikirin, dibuktiin. Taib. Jadi ngomongin Rasulullah itu gak ada habisnya ya. Betul ya? Ekspresi cinta kita tadi diantaranya sudah diungkapkan lewat bersolawat kepada Nabi ya. Iya. Sebab Nabi pernah mengatakan tuh, Al-bahilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang dikatakan bahil, medit, korek, kikir, bahil, naon deui? Itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan, dia tidak bersolawat kepadaku. Makanya hari Jumat hari yang istimewa untuk kita banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ekspresi yang nyata, bukan sekedar di hati, tapi diungkapkan lewat kata-kata. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita pun dengan lafaz khusus disebutkan di ayat yang kita hafal, Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat di nomor 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ayo kita sentuh hati kita lagi yuk. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus tahu sebab dan dalil-dalilnya. Apa sebab kita mengimani dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, Rasul itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat di nomor 107.
Kalau rahmatan lil alamin berarti bukan hanya sezaman saja, sampai akhir zaman. Itulah keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuannya bukan sekedar kita saja, sampai Nabi Isa pun memberikan pengakuan. Nanti ada nabi sesudahku namanya Muhammad. Di Al-Quran disebutkan Ahmad. Quran surat As-Saff surat yang ke-61 ayat yang ke-6. Pengakuan dari seorang Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang pertama, Rasul itu kita cintai karena rahmatan lil alamin. Yang kedua, kita mengimani dan mencintai Rasulullah itu karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Akrab kita ayatnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah suri teladan yang terbaik. Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat nomor 21. Jadi kalau uswah hasanah itu mencakup segala aspek dalam kehidupan kita. Rasulullah sebagai seorang nabi, utusan Allah. Nabi Muhammad sebagai pemimpin negeri. Rasul uswah hasanah sebagai kepala keluarga. Sebagai manusia biasa. Masya Allah. Tidak ada bandingan bagaimanakah uswahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan jadikan idola yang lain. Idolanya adalah Rasulullah. Begitu. Kelas. Yang ketiga, kita mengimani Rasulullah dan mencintai. Kenapa? Rasul itu khatamun nabiyyin. Anehnya masih ada yang ngaku nabi. Kan gak enak tuh ya. Siapa bu? Musadek. Yang paling pertama dulu Lia Eden ngaku dapat wahyu gitu ya. Tuh dari Gunung Lawu ada lagi bu, lereng Gunung Lawu namanya Sutarmin. Sholawatnya gimana ya? Sallallahu ala Sutarmin. Kan gak enak ya? Nah, setiap zaman selalu ada nabi palsu itu. Anehnya pengikutnya ada saja gitu loh. Itu gimana cara menyihirnya gitu ya, sehingga terpikat dan yakin pengikutnya ada gitu loh. Mungkin dia punya sesuatu kali ya. Punya apa? Punya indera keenam barangkali ya. Punya kelebihan khusus. Jangan-jangan dia berkolaborasi dengan makhluk lain. Jadi kalau jadi ustaz, jangan karena punya kelebihan khusus enggak ya. Bisa nerawang enggak? Hati-hati loh. Ya. Tapi ilmunya Al-Quran dan yang keberapa? Sekarang yang berapa? Yang keempat, mengimani dan mencintai Rasulullah itu karena apa? Karena akhlaknya paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ngomongnya akhlak Nabi ini luas banget nih mah. Nggak pernah marah Rasulullah dia bu ya. Ya, sedang sholat ketika rukuk punggungnya ditaburi dengan kotoran. Iya. Dan Rasulullah itu pak sering meringankan beban istrinya. Serius. Pakaiannya robek dia menjahit sendiri. Oh, bapak-bapak baju robek yang jahit siapa? Rasul biasa mengerjakan pekerjaan rumah bantu istrinya gitu. Jadi serius, ibu-ibu terus terang aja.
Bukan tugas khusus istri untuk ngepel. Kalau suami ada ya Bu, bukan khusus untuk tugasnya ngepel, masak. Iya juga termasuk itu, suaminya ada. Apalagi Bu, bersih-bersih tuh rumah ada sarang laba-laba itu, ya kan? Suami itu mestinya. Tidak ada kewajiban istri. Kewajiban istri itu cuma dua. Satu, taat kepada Allah. Dua, mengabdi kepada suami. Jadi kalau disuruh suami ngepel harus Bu, tugas istri cuma dua, taat pada Allah dan mengabdi pada suami. Jadi gimana suami? Nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Tapi tidak ada kewajiban istri cari duit, nggak ada. Jemput nafkah nggak ada. Itu tugas suami. Berat juga suami ya. Berat-berat ringan. Nomor keberapa sekarang? Mengapa kita mengimani dan mencintai Nabi? Yang kelima, karena Nabi itu ingin kita bersama dengannya. Betul nggak? Antama aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Pasti kita ingin bersama Nabi ya. Kalau ingin bersama berarti muncul kerinduan. Rindu obatnya apa Bu? Rindu obatnya apa? Bertemu. Di mana bertemunya? Di surganya Allah. Itu yang luar biasa. Saya ringkas. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, kenapa kita mengimani dan mencintai Nabi? Karena itu perintah Allah. Perintahnya di Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat di nomor 31. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, maka itiba'lah, ikutlah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah agar kita mendapatkan dua jaminan. Satu, dicintai Allah. Dua, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita cari di dunia ini cuma dua sih, serius. Dicintai Allah dan diampuni Allah. Kalau sudah dicintai Allah, urusan Allah berikan kemudahan, perlindungan, pertolongan, dikabulkan doa, diampuni Allah, bebas dosa, masuk surga. Ini ngomongin kenapa kita mencintai Rasulullah itu, kalau dikupas banyak sekali. Intinya kita ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu saking sayangnya kepada umatnya, mengucapkan lafaz kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, pasti masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Maka sahabat pun bertanya pada beliau, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa sih yang menolak itu? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang ikut denganku dia masuk surga, yang menolakku itulah dia yang akan masuk neraka. Ternyata ada yang enggan, tidak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian pertama, mengapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita kenal dengan seseorang, kita pengen tahu kan biografinya,
kelebihannya, khususnya biografi Nabi sudah gak asing lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah figur Nabi yang harus kita maknai. Figur Nabi itu yang harus kita maknai. Yang pertama, figur Nabi adalah beliau ahli tauhid. Itu yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Ketika Rasulullah diberikan penawaran oleh orang kafir Quraisy, "Ya Muhammad, tinggalkan dakwahmu, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Atau kalau tidak, kita gantian. Seminggu nyembah Tuhanmu, seminggu nyembah Tuhan kami. Apa yang kau inginkan, aku beri." Apa yang dikatakan? "Seandainya pun kalian mampu memberikan kepadaku bulan dan matahari, niscaya tidak akan kutinggalkan dakwah ini." Itu menunjukkan tauhid yang kuat. Makanya ada lafaz yang harus kita kuatkan di hati. Afdhalu dzikri ma'lam anahu la ilaha illallah. Bahkan kita berharap itulah ucapan terakhir kita nanti saat mengembuskan nafas. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan min qalbihi, tulus dari ikhlas hati yang paling dalam, maka dia akan masuk surga. Kita berharap semoga kelak di penghujung akhir hayat kita itulah lafaz yang kita ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Rasulullah itu ahli tauhid luar biasa. Ujiannya dahsyat, tapi tidak dia tinggalkan dakwahnya. Hari ini inilah yang jadi persoalan paling penting ini. Ketika ngomongin tauhid, ada satu riwayat yang dikatakan Abu Naim, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir karena kemiskinan itu seorang menjadi kufur. Miskin apa, Bu? Bukan sekedar miskin harta, yang paling berat adalah miskin iman. Nabi mengatakan, "Akhwafu ma akhafu ala ummati dzuful yakin." Satu yang paling aku takutkan terjadi pada umatku adalah rapuhnya keimanan. Kita sudah kasih tema itu belum, Bu ya? Bukan kekayaan yang kurisaukan, namun kemiskinan yang kutakutkan. Udah atau belum? Coba diingat-ingat. Udah belum? Coba lihat catatannya. Benar gak? Bukan kekayaan yang kurisaukan, namun kemiskinan yang kutakutkan. Udah atau belum? Sampai poin mana itu? Coba. Udah ganti buku. Ini serius loh. Ini urusan tauhid ini dahsyat. Iya. Makanya ingat kata Rasulullah, orang beriman tuh nggak akan goyah. Dia paham. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Keyakinannya apa? 1 hidup, 2 mati, 3 musibah, 4 rizki. Hidup sedang kita jalani. Mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang, silih berganti seolah tiada henti. Namun rizki datang setiap hari, bahkan sampai saat ini. Ulangi. Ulangi. Hidup sedang kita jalani. Mati yang sesungguhnya belumlah terjadi.
musibah sudah datang silih berganti seolah tiada henti, namun rizki datang setiap hari bahkan sampai saat ini. Yang pasti di belakang hurufnya semua Anwar Zul. Ada yang pernah kasih kalimat itu nggak Bu Ustadz lain? Biar gampang ingetnya gitu. Itu urusan tauhid, itu harus yakin kita. Ya, Masya. Kelas. Kemudian yang berikutnya, figur Rasulullah itu adalah ahli ibadah. Iya nggak? Kalau sudah ngomongin ibadah, nggak ada bandingan Rasulullah itu. Sering disampaikan dan perlu kita ingat juga itu untuk sebagai bahan renungan. Ketika Aisyah berkata dalam sebuah pertanyaan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini kan maksum, dijamin masuk surga, tidak punya dosa, tapi sholat malammu itu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak." Kulihat di sini ada juga yang kakinya bengkak sih. Tapi ada juga yang bengkak bukan cuma kakinya, matanya bengkak. Kebanyakan tidur. Coba tuh ya. Sudah dijamin di surga tapi ibadahnya luar biasa. Nabi ketika ditanya begitu, apa kalimat yang dia katakan? Ucapannya gimana? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ekspresi syukur itu ya salat. Koneksitasnya itu khusus kepada Allah. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah saja pun harus kita jaga. Ya enggak? Jadi kalau ditanya sudah bersyukur belum? Koreksi sholat kita. Alhamdulillah Ustaz, nggak lupa bersyukur kepada Allah. Bangun tidurku terus masih ada yang bilang mandi juga. Bangun tidurku terus di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Bangun tidurku terus di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Hafal Bu? Kalau nggak hafal mah terlalu. Makanya kalau sama anak jangan bilang, "Nah, sikat gigi cuci kaki sebelum tidur." Jangan. Iya, sikat gigi wudu begitu. Kalau cuci kaki dia nggak wudu itu, ya. Kalau cuma cuci kaki dia tidak wudu. Ibadah Rasulullah luar biasa. Semoga kita pun istiqomah menjadi ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Penting ini sebab Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin." Karena yakum qiyamal lail, fataraka qiyamal lail. Baik Abdullah, jangan engkau seperti fulan bin fulan. Dulu dia rajin sholat malam, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malamnya. Saya lihat di sini ahli tahajud semua ya. Alhamdulillah. Iya. Kelas. Figur Nabi yang berikutnya adalah beliaulah ahli akhlak itu. Ahli akhlak beliau itu dicerminkan dalam ucapan beliau yang harus kita teladani. Apa Bu? Akhlak Nabi diantaranya itu ada banyak pesan di situ mesti kita renungkan. Khusus tentang akhlak Nabi dikaitkan dengan amalan yang setiap hari mesti kita jaga, yaitu afsus salam bainakum. Sebar luaskan salam di antara kalian, karena salam itu pesan doa.
mengandung doa di dalamnya. Salam itu mampu mencairkan kebekuan hati. Hati menjadi terikat kembali karena ucapan salam. Maka kalau ada pertikaian, Bu, yang penting ucapkan salam aja. Sampai dia kemudian tersentuh hatinya. Ustadz udah ucapkan salam tadi dia buang muka. Ambil mukanya. Maksudnya tetaplah tersenyum begitu. Ya, tuh afsus salam. Akhlak Nabi yang berikutnya, ahli akhlak itu beliau. Ini yang tidak kalah penting. Wa'at'imut ta'am, beri orang makan. Wah, kalau kita kasih makan orang itu sebenarnya kita sedang berinvestasi untuk dapat rezeki yang lebih banyak. Karena yang kita beri itu yang akan kembali. Pasti, yakin aja. Kalau kita berbuat baik, memberi seseorang, dia akan datang kepada kita. Dan jangan berpikir kita beri orang itu yang akan memberi pada kita. Tidak. Di saat keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, tidak menjerit, bisa bangkit last minute. Iya, karena datang saat kita butuhkan. Makanya ada kaidah, ta'arraf ilallah fi rafa'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Kalau kita sering berbagi, memberi makan orang, Masya Allah, kita gak akan kelaparan, percayalah. Serius ini, praktekkan dalam kehidupan kita. Iya. Wa'at'imut ta'am. Akhlak Nabi tercermin lewat apa lagi? Wasilul arham, sambung silaturahmi. Karena keutamaan yang sangat banyak menyambung silaturahmi itu. Bukan sekadar panjang umur, luas rizki, tapi lebih daripada itu. Silaturahmi mencairkan suasana, ruang, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Sudah pasti pahalanya besar. Dan itu ruang ta'awun untuk kita saling tolong menolong. Tambahannya apa, Bu? Silaturahmi. Apa Pak Haji tambahan silaturahmi? Manfaatnya. Iya, memanjangkan umur, luas rezeki, mencairkan suasana, saling tolong menolong. Yang tidak kalah penting, menyenangkan, membahagiakan, plus mengenyangkan. Betul nggak? Tergantung. Pasti mengenyangkan. Iya. Ini akhlak Nabi yang berikutnya, yaitu wala tadzlimu, jangan engkau berbuat zalim. Ini yang sering tanpa kita sadari, kezaliman dilakukan yang menyebabkan kita jadi orang yang bangkrut nanti. Ustaz, gimana kalau sebaliknya Ustaz? Yang dizalimi kami Ustaz. Ambil pahala yang besar. Ambil pahala yang besar. Khudil afa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang yang ma'ruf dalam kebaikan, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat di nomor 199. Jadi nggak ada ceritanya kezaliman dibalas dengan kezaliman, nggak ada ceritanya itu. Yang ada adalah kezaliman dibalas dengan kebaikan dengan cara memaafkan. Gimana kira-kira Bu memaafkan orang, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang tergantung lagi ya. Orang sudah ada rewardnya, ada balasannya, pahalanya besar. Bayangin tuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul
zalimin. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat di nomor 40. Dan balasan sebuah perlakuan buruk adalah setimpal seperti yang dilakukan oleh pelakunya. Namun bagi siapa yang dizolimi kemudian memaafkan bahkan berbuat baik, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi ciri khas Nabi itu, ahli akhlaknya itu pesannya apa? Jangan jadi orang zalim. Sekali lagi Bu, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Senyumnya abstrak nih kayaknya ini. Tergantung kasusnya Ustaz. Masa tergantung kasusnya? Insya Allah ya Pak Haji ya, kita jadi pemaaf ya. Karena nggak ada untungnya kita balas kezaliman tuh. Serius nggak ada untungnya. Iya. Insya Allah di sini semua pemaaf ya. Kulihat langit warnanya biru. Mana cakepnya? Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Ujungnya gimana Bu? Maafkan juga ya? Iya, Masya Allah, pahalanya besar gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian sekarang kita bicara yang ketiga sebagai pesan penting bicara tentang hikmah maulid adalah mengamalkan perintah Nabi. Nah, masih ingat nggak tadi yang pertama? Mengapa kita mencintai Nabi? Ada berapa tadi itu poinnya? Yang kedua, memaknai figur Nabi. Yang ketiga, mengamalkan perintah Nabi. Perintah Nabi itu banyak, tapi saya ingin membatasi 5 juga supaya mudah kita mengingatnya dan mengamalkannya. Nanti tahun depan kita kupas lagi yang lain. Perintah Nabi itu banyak, tapi 5 ini Masya Allah sudah luar biasa. Kalau ini kita amalkan, selamat kita dunia akhirat, insya. Pertama, mengamalkan perintah Nabi adalah larangan. La tusyrik billah wa in kutilta au khurikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh atau engkau dibakar. Ini yang paling mahal. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga boleh jadi ada anggota keluarga yang belum mendapat hidayah. Bahkan ada ayah ibunya masih kafir, anak telah mendapat hidayah menjadi seorang muslim. Perintah apapun boleh dilakukan kecuali menyekutukan Allah. Memperlakukan orang tuanya dengan baik tetap. Tapi satu hal yang tidak boleh dilanggar adalah menyekutukan Allah. Ancamannya sangat berat. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'ahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Makanya kita berhati-hati ya. Syirik dalam makna yang luas itu bukan sekedar menyembah selain Allah saja. Yang kita khawatirkan muncul syirkul asghar, syirik kecil yang bisa menghanguskan amal yang kita lakukan itu. Nanti di kajian kita ada khusus tema 10 hal yang menghancurkan di lain kesempatan, tidak di kesempatan kali ini. Jadi syirik itu perkara yang paling krusial, ancamannya berat, baik syirkul akbar maupun syirkul asghar. Syirkul asghar adalah ketika amal kita
tidak sepenuhnya diperuntukkan kepada Allah. Ketika muncul riya dan sum'ah, makanya orang yang ikhlas itu tidak terpedaya dengan pujian ataupun celaan. Beramal tidak pernah kecewa, beramal tidak mengejar sanjungan. Kadang-kadang kita beramal jadi kecewa sebab berkaitan dengan urusan sosial. Ketika kita berikan uluran tangan pada seseorang, orang sudah ditolong tak tahu diri. Dulu sih ngomongnya mau bayar 2 pekan, sudah berapa tahun? Kira-kira berat atau ringan dulu? Ikhlasnya berkurang kan? Padahal ketika kita melonggarkan saudara kita itu, Bu, Allah kasih tambahan nikmat loh itu. Tanpa kita sadari itu. Man yassara ala mu'sirin yassara di dunia wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan atau melonggarkan urusan hutang saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita nggak pernah ngitung berapa banyak tambah nikmat datang ke tempat kita. Kita nggak pernah ngitung itu. Yang kelihatan apa yang kelihatan? Pinjaman kita aja kepada orang. Kapan dibayar-bayar ya? Tapi ketika nikmat datang itu nggak pernah kita menghitungnya. Benar nggak? Padahal Allah sudah kasih banyak berkah. Apa berkahnya, Pak? Karena kita nolong orang itu. Karena ada kaidah kan? Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah. Senang dan susah, alhamdulillah. Berkahnya banyak kan? Saya lihat di sini rata-rata rumahnya bertingkat, punya mobil, mobilnya mengkilat, punya uang, uangnya berlipat. Ada juga yang istrinya sehat. Bu, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, istrinya itu sudah istrinya sehat, diperintah taat, ya, tidak melalaikan sholat, masakannya lezat, servisnya pun hebat. Pelayanan kepada suami, perhatian pada suami, masya Allah, alhamdulillah. Ya kan? Saya minum dulu lah. Saya minum dulu ya. Kenapa Bu nggak kepikir tadi? Ya itulah nggak dipikirin tuh sama Ustadz tuh. Maka beban Ustadz lebih banyak dibandingin jamaah loh, Bu. Mikirin masalah jamaah sih. Ustadz solusi gimana ini ya? Belum dijawab, datang lagi WA yang lain. Yang paling berat, Ustadz tolong dong. Berapa hari? Sekian hari, sampai hari ini. Jadi jangan berpikir hanya jamaah saja lah, Bu. Ustadz juga dijadikan ajang itu, kesempatan itu. Rajin ikut taklim gitu ya, nggak apa-apa sih. Berarti selama kita bisa nolong orang, Allah beri pertolongan pada kita. Rumusnya tadi hadis Abu Daud. Siapa yang melonggarkan urusan hutang saudaranya atau kesulitan saudaranya, Allah akan berikan kemudahan dunia dan akhirat, insya Allah. Hakikatnya harta kita ini apa, Bu? Lillahi mulkus samawati wal ardh. Semuanya milik Allah. Ada yang masih punya tanggungan nggak? Sampai hari ini belum dibayar? Ada nggak? Alhamdulillah. Kalau masih ada, ingat pesan Al-Quran. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka berilah dia pertama tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Kapan tuh berkelapangannya?
Ya masing-masing orang punya kondisi berbeda. Kemudian yang kedua, beri opsinya apa? Sebagian sedekahkan. Puncaknya ketiga adalah semua engkau ikhlaskan. Pilih yang mana? Bu, pilih yang mana, Bu? Kasih tenggang waktu sampai berkelapangan. 2, sebagian disedekahkan atau semua diikhlaskan? Jawabannya apa Pak Haji? Padahal kita mesti fair melihat ujian yang ditimpakan pada seseorang. Ini lain ceritanya ketika kita memberikan pinjaman pada seseorang, emang dia nggak mau bayar padahal dia mampu. Nah, itu lain cerita. Gitu ya. Padahal hadisnya berat itu. Kalau ada orang ya, dia pinjam gitu, mampu dia kembalikan, dia kembalikan. Ada hadis yang sangat mengerikan. Sekalipun mati syahid, dia akan tetap dihisap. Mati syahid saja masih dihisap tuh, apalagi matinya mati sangit. Ngeri, Bu. Urusan hutang ini luar biasa mengerikan ini. Nah, untuk bilang nih, tapi kita punya ruang, Bu. Salah satu jalan kita ke surga itu ketika kita mengikhlaskan kondisi orang yang memang berat tidak bisa bayar hutang kepada kita. Jadi perintah Nabi yang pertama apa? Larangan untuk melakukan perbuatan apa tadi, Bu? Menyekutukan Allah. Yang kedua adalah wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at min hudhimatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat perlindungan atau jaminan dari Allah. Ini urusan sholat sangat ditekankan ini. Maka ayatnya banyak banget di Al-Quran. Kalau sudah ngomongin sholat bukan berarti untuk kita sendiri. Ada lanjutannya tuh, Bu. Lanjutannya perintah untuk kita menyuruh anggota keluarga menegakkan sholat. Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat di nomor 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Jadi jangan cuma sholat sendiri, ya, jangan cuma sholat sendiri. Ini penting urusan sholat. Kalau kita jadikan sholat sebagai penolong, dia akan jadi penolong itu, Bu. Karena perintah Allah ya, wasta'inu bisobri wassalah, kan? Dia menjadi penolong karena sholat dimaknai adalah doa. Saya di kesempatan ini ingin menyampaikan untuk diri pribadi dan kita semua lah, usahakan setiap hari paling tidak 45 rakaat, jangan lewat. Lebih boleh. Serius. Sholat fardu berapa? 17. Tahajud witir 11. Qobliyah ba'diyah 12. Berapa jumlahnya? Sudah berapa tuh, Bu? Duha. Keren nih ya, 12. Bener nih. Biasanya sih 2 kali 2 4. Subhanallah. Luar biasa. Wih. Padahal kalau kita istiqomah 4 itu sudah jumlahnya berapa tadi? 44 ya. Tinggal kita tambahkan syukril wudu. Jadi paling tidak kalau kita ingin jujur 45 jangan ketinggalan. Syukur bulat 50 rakaat. Iya kan? Itu belum yang ditambahkan ketika kita punya hajat. Salat sunnah mutlak, mau safar, pulang safar. Jadi kalau kita lihat riwayat para imam itu sholatnya tuh
banyak sekali. Sebab ada namanya sholat hajat dan sholat sunnah mutlak. Jadi kita usahakan naik tuh setiap hari kalau bisa minimal 45 rakaat. Sebab tahajud 11 itu teorinya mudah, prakteknya insya Allah ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:30 sekarang. Alarmnya jam berapa di setel? 3:30. Dimatikan 4:kurang 1/4. Dimatikan jam 4. Dimatikan 4:4. Dimatikan. Azan sudah. Jadi setidak-tidaknya tahajud jangan lewat, meskipun hanya 2 rakaat. Ya, itu kenapa duha itu ada 12 rakaat. Kalau tahajud kita kurang jumlahnya, duhanya 12 rakaat gitu. Apalagi memang ketiduran, tidak salah lagi ketiduran. Nah, ini dia. Jadi ngomongin urusan sholat dahsyat. Yang ketiga, kata Nabi, wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an tahruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali kau durhaka pada orang tua. Ini wasiat besar Rasulullah. Setelah hak Allah ditunaikan, Allah diibadahi, Allah ditauhidkan, perintah berikutnya apa? Supaya berbakti pada orang tua. Kalau ingat orang tua bisa menetes air mata. Betul juga ya kata Bang Haji, kalau sudah tiada baru terasa apa, Bu? Iya, dulu kita sadar bakti kita kurang pada orang tua kita. Benar atau betul? Iya. Tapi orang tua kita masih punya adik kah? Masih punya kakak kah? Uak kita, paman kita, Pak Cik kita, Pak Etek kita, Pak Adang kita, Mak Etek kita barangkali ya, Bule kita, Pak Lek kita, Pak D kita, Bude kita. Itu orang tua kita. Itulah cara kita berbakti kalau orang tua kita sudah tidak ada. Perhatikan tuh. Pak D saya belum umroh, Ustaz saya ada rezeki, umrohnya itu Pak D-nya itu. Serius. Omnya belum umroh. Itu di antara. Jadi orang tua kita kalau sudah tidak ada ya garis keturunan kerabatnya ada. Gua, paman, bibi, tante, om. Ustaz, orang tua sudah tidak ada tapi masih punya mertua. Masih punya mertua Pak Haji. Mertuanya? Ibu masih punya mertua? Ada yang masih punya mertua di sini? Ada Bu, masih punya mertua? Ibu semua nggak ada? Ada yang masih punya mertua? Ada yang masih punya Bu? Wah itu luar biasa. Itulah orang tua kita. Segala kebaikan terbuka di situ pintu keberkahan. Oh kesempatan emas, karena kita introspeksi dulu kurang bakti kita pada orang tua kita, ada mertua kita lakukan itu. Ini kalau sama para suami saya bilang, perhatikan mertuamu itu jasanya besar itu. Ingat waktu dia katakan, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin segenggam. Dengan apa Bu? Alhamdulillah Ustaz. Masih punya Bu maharnya Bu, masih simpan maharnya itu. Masih ada ya Bu ya? Alhamdulillah, tahun sekian 10 gram Bu. Udah jadi rumah, keren, alhamdulillah, masya Allah. Ini istri solihah bener ini. Wow keren, masya Allah. Tapi masih ada juga Bu, ketika saya tanya, siapa yang masih punya mahar yang diberi suami? Saya masih ada Ustaz. Iyalah baru 10 tahun nikahnya. Mahar itu diletakkan dalam kotak perhiasan. Kotak perhiasannya dikunci, dimasukkan ke dalam lemari.
lemarinya dikunci. Keluar kamar, kamarnya dikunci. Pintu tengah dikunci, pintu depan dikunci, pagar dikunci, bahkan dikasih gembok yang gede agar tidak bisa digergaji, supaya tidak datang seorang pencuri. Keren menjaga mahar suami itu, masya Allah. Nikahnya baru 10 tahun. Masya Allah. Jadi bakti pada orang tua itu Allah akan kasih balasan disegerakan. Tapi ketika durhaka pada orang tua pun iqobnya, hukumannya disegerakan di dunia. Hati-hati, tidak nunggu lama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan pada kalian itu hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun, kemudian berlaku ihsanlah kepada orang tua. Kalau kita berbakti pada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan melakukan hal yang sama sebagaimana apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang kurang indah dalam bayangan kita, kita introspeksi aja. Tidak usah menyalahkan keadaan. Di situ ada ujian sabarnya. Nah, yang keberapa sekarang? Keempat. Pesan Nabi yang harus kita perhatikan adalah wala tashrabana hamran fa innahu ra'sul kulli fahisha. Jangan engkau minum minuman keras. Kata Bang Haji, miras. Apa miras? Minuman keras. Dampaknya apa ketika minuman keras? Oh, kehancuran generasi. Miras bisa dimanai juga judi. Iya. Bahaya. Kalau orang sudah mabuk, dosa yang lain pasti akan dia lakukan. Yang tadinya nggak berzina, berzina. Kalau perlu membunuh dia lakukan karena sudah tidak sadar. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya minum ini untuk kesehatan. Anda dengar nggak? Kalau sedikit jadi obat katanya, boleh nggak? Ada minuman khusus, sebenarnya itu juga minuman keras juga, tapi untuk kesehatan. Sedikit Ustaz, sedikit ukurannya siapa? Tidak ada. Nggak boleh subhat dicampur baur. Keraguan dengan keraguan nggak boleh, jatuhnya nanti haram. Nah, kita perhatikan semoga generasi anak-anak kita tidak ada yang terlibat dalam urusan minuman keras, karena dampaknya berat banget, ya, mengerikan. Yang kelima adalah iyyakum wal maksiyata fa inna bil maksiyati halasuhtullah. Jauhi olehmu berbuat maksiat karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Jauhi olehmu perbuatan maksiat karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Kalau seseorang bermaksiat, yang rugi dirinya sendiri atau ada orang lain yang dirugikan? Yang rugi ketika melakukan maksiat dirinya, keluarganya, lingkungan sosial masyarakatnya, bahkan negerinya. Tergantung kelas-kelasnya. Yang paling kecil dirinya sendiri. Itu kalau dia sebatang kara. Kalau dia masih punya keluarga, kebawa nama keluarganya. Pelaku maksiatnya seorang ayah. Itu ayahnya siapa sih? Ada tambahnya lagi gak, Bu? Itu suaminya siapa? Ada lagi gak kebawa? Kebawa orang tuanya ya? Karena ayah tetap punya orang tua kan? Itu anaknya siapa? Tinggalnya di mana? Yang repot, muridnya siapa? Kena tuh ustadznya tuh. Ya Bu. Kalau pelakunya seorang wanita, pertanyaannya, itu istrinya siapa? Emaknya siapa? Neneknya siapa? Karena ada nenek-nenek masih melakukan maksiat. Betul nggak? Tinggalnya di mana?
Ya serius tuh. Ada nenek-nenek juga masih maklum, karena harus pergaulan. Iya. Mestinya jalan ke surga ditempuh, ini masih belok-belok, akhirnya terjerumus kepada jurang neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi saya lihat di sini nenek-nenek salehah semua ini, amin. Kelihatan ini. Ya. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang satu ini nih. Kalau ingin bermaksiat, ingat ayat yang satu ini. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah atau waspadalah ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya pada pelakunya saja, namun kepada keseluruhannya. Azab Allah sangat berat. Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat di nomor 25. Ngeri ya Bu? Jadi musibah karena perilaku buruk seseorang, ketika dia bermaksiat, dampaknya tidak hanya menimpa dirinya, tapi keluarganya, lingkungan, sosial masyarakatnya, dan yang paling mengerikan adalah negerinya. Langsung Allah berikan iqab ketika penduduk itu bermaksiat. Satu ayat berikut ini sebagai renungan bagi siapapun, renungan bagi rakyat, renungan bagi pejabat, siapapun khususnya. Karena Allah langsung menegur, musibah itu ditimpakan pada sebuah negeri. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena sebab ulah tangan manusia sendiri. Maka Allah berikan peringatan kepadanya berupa siksaan yang kita mengatakan baru persekotnya saja, baru sentilannya saja, agar mereka sadar kembali ke jalan yang benar. Maka jangan heran kalau musibah ada datang terus silih berganti. Air membumbung tinggi namanya tsunami. Bumi bergerak kencang namanya gempa bumi. Batu gunung namanya erupsi. Kepulan asap di gedung pencakar langit namanya kobaran api. Apalagi banyak jenisnya itu, masya Allah. Karena ulah tangan manusia sendiri. Maka jangan sampai kita di tempat yang salah. Sebab ketika musibah terjadi itu bisa menimpa semuanya. Kita ingin dalam keadaan dekat kepada Allah. Kondisi apapun kita ingat selalu Allah. Falkuruni alkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat pada kalian. Nah, 5 wasiat Nabi, perintahnya harus kita perhatikan. Berarti 5 ini larangan. Lawanannya apa Bu? 1, tidak menyekutukan Allah. Berarti nyembah Allah, hanya Allah yang kita ibadahi. 2, sholatnya dijaga dengan istiqomah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menjauhi minuman keras. Yang kelima, tidak melakukan maksiat, tapi justru beramal soleh. Bagian terakhir, ciri umat Nabi. Apa tuh ciri umat Nabi itu? Kan kita cinta kepada Nabi, harus kita buktikan kita ini umatnya Nabi. Orangnya itu akhlaknya baik ya, orangnya santun, ya masya Allah, orangnya menyenangkan, kalimatnya menginspirasi,
lidahnya terjaga, wa qulu linnasi husna, bertutur kata yang baik kepada manusia. Jadi manusia itu pasti akhlaknya baik, tidak mudah terpancing emosinya. Karakternya apa? Dua, yaitu mereka adalah orang yang senantiasa menjaga syukur dan menjaga sabar. Maka Nabi mengatakan, umatku ini urusannya ajib. Ajaban li amril mu'min, inna amruhu lahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, elok nian kata kami, rancak bana kece orang awak, sai pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, very good kata jamaah al-ikhlas. Cakep banget kata orang Betawi, tidak dimiliki siapapun kecuali orang beriman saja. Inna sobatu syakara fakana khairan lahu, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Wa inna sobatu sabar, kalau diuji dia bersabar, fakana khairan lahu. Lengkaplah sudah kita sebagai umat Rasulullah yang menjaga dua hal, karakter syukur dan sabar. Karena dengan syukur dan sabar Allah janjikan tambahan nikmat bagi yang bersyukur. Dan kemudian bagi ahli sabar Allah pastikan, Allah beri dia nikmat terbesar, pahala yang luas tanpa batas, bahkan dimasukkan ke dalam syurga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidupnya, dan anak keturunannya. Kita bermohon kepada Allah, mereka adalah orang tua kita semua, amin. Anak keturunan, anak-anak kita semua, amin. Pasangan kita, suami dan istri, amin. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Pak Haji mengungkapkan dalam sebuah syair, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup surga. Hafal bu? Hafal nggak? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup surga. Kata siapa? Amin Allahumma amin. Jadi setelah Maulidan ini efeknya apa buat kita? Makin dekat gak kita kepada Allah? Itu pertanyaannya. Mestinya pesan-pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional yang kita kaji hari ini mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah, semakin bersemangat ya, sehingga ahli takwa kita genggam dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi ahli takwa kan bahagia ya bu ya. Sudah takwa itu bekal yang luar biasa pula itu, yang menyelamatkan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Gimana kira-kira? Makin cinta pada Rasulullah? Coba sekali kita bersalawat yuk. Sallallahu alaihi